mengenai ekonomi dengan permasalahan bisnis. Di sini kita akan menyelesaikan tugas video dari mata pelajaran sosiologi. Nani? Kenalkan, saya Radina Juleska Ramadhani Asri selaku ketua kelompok. Saya Reja Hwasepia selaku anggota. Saya Rehana Rifkanatira sebagai anggota. Saya Cindy Marsanda sebagai anggota. Saya Raffi Alam Saputra, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Bapak Aditya. Saya Alif Edorama selaku anggota. Oke guys, jadi yang pertama itu pengertian kemiskinan yang akan dijelaskan oleh Davi Alam Saputra. Davi, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu? Ayo saya jelasin sini. Menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang layak. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa tahu nggak sih dampak kemiskinan di Indonesia? Nggak tahu. Simak penjelasan kakak. Dampak yang pertama, tingginya angka kematian. Diberikan contoh pada tahun 2019 hingga tahun 2022 telah terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan teman pekerjaan atau akses perekonomian menurun secara drastis. Hal ini menjadi pengaruh bagi tingkat perekonomian di Indonesia yang mana menyebabkan kasus kemiskinan di Indonesia bertambah drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, perekonomian di Indonesia hanya mencapai 2,1% dan menjadi skenario terburuk. Karena hal ini pula, tingkat kematian di Indonesia naik drastis, bukan hanya karena terserang virusnya, tapi juga buruknya akses kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. 2. Kasus putus sekolah. Berdasarkan data yang telah kami cari dan kami rangkum, pada tahun 2022, jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Angka tersebut meningkat pada tahun 2021 yang tidak sebanyak itu. Yang kedua, tindakan kriminalitas. Dari data yang telah kami dapatkan, Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada 288.472 kejahatan terjadi sepanjang 2023. Jumlah tersebut meningkat 4,33% dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 272.507 kasus kejahatan. Tahukah kalian, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa pada tahun 2023 penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 0,24 juta dibanding tahun 2022, yaitu yang tadinya 11,98 juta menjadi 11,74 juta. Dalam periode yang sama, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2023 penduduk miskin di perkampungan menurun sebanyak 0,22 juta dibanding tahun 2022. Nah, yang awalnya 14,38 juta menjadi 14,16 juta. Kenapa sih kemiskinan menjadi masalah sosial? Ayo aku jelasin. Dapat kita ketahui bahwa banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh persaingan di dunia pekerjaan dan membuat pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangatlah besar karena pendidikan bisa membuat ilmu pengetahuan berkembang. Pada tahun 2023, BPS mencatat ada 216.972 lowongan pekerjaan yang masih belum terdaftarkan. Selanjutnya yang ke-1, peranan pemerintah. Yang kedua, tentang program penanggulangan kemiskinan atau PPK pada pasal 1 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, sektor usaha, dan yang terakhir, peranan masyarakat. Nah guys, jadi yang terakhir itu Upaya untuk mengatasi kemiskinan yang akan dijelaskan oleh Alipia. Upaya untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri. Tidak menerima pelamar dari daerah lain karena masih banyak masyarakat setempat yang masih belum bekerja. Yang kedua, program-program bantuan masyarakat. Yang pertama ada PKH, yang kedua
Jamkesmas, dan yang ketiga PNPM. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sebagai faktor terpenting karena masyarakat bisa keluar dari kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, menurut Ibu, apa tanggapan atau komentar Ibu mengenai penelitian sosial mata pelajaran PPKN dan sosiologi? Selain kalian nanti paham bagaimana metode penelitian yang kalian lakukan dalam mata pelajaran tersebut, juga kalian nanti paham terkait karya ilmiah yang kalian teliti gitu kan, pastinya terkait dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan materi mengatasi gejala sosial yang mungkin nantinya berpengaruh negatif, dan hal positifnya bisa diambil juga oleh kalian yang melakukan penelitian. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan memberikan pesan kami terhadap proyek mata pelajaran sosiologi dan PPKN. Bahwasannya di sini pesan kami sangat menakjubkan karena di mana proyek ini membuat kami sedikit stres berat, bahkan mungkin kami pernah mengeluh dan menangis, tetapi kesan kami di sini dapat mendapatkan banyak manfaat dan ilmu dari segi penulisan dan lain-lain, dan kami sangat bangga akan hal ini. Terima kasih. Dari kelompok kami adalah senantiasa bekerja sama dalam kelompok. Harus rajin atau bersemangat bila ada kerja kelompok kita bisa melakukan. Halo semuanya, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan sekali dari video yang kami buat. Kami hanyalah manusia biasa. Betul, kami bukan Superman.